Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Grafika pertemuan ke-12. Nah, topik grafika lanjutan kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, kita akan mempelajari tentang teknologi rendering modern yang digunakan di dunia game, film, animasi, virtual reality, simulasi sampai artificial intelligence visual. Nah, grafika komputer saat ini berkembang sangat pesat. Jika dahulu grafika komputer itu hanya digunakan untuk menghasilkan objek sederhana dan berbasis poligon, nah sekarang teknologi rendering itu mampu menghasilkan gambar yang memang hampir kita tidak dapat membedakan dengan foto asli. Nah, perkembangan GPU yang modern yang memang memungkinkan simulasi cahaya, bayangan, sampai refleksi hingga materi yang memang secara realistik ya, dan secara real time. Nah, materi ini sebenarnya sangat penting karena memang bukan hanya menjadi dasar perkembangan game AAA atau mungkin juga film CGI Hollywood. Nah, arsitektur digital sampai simulasi medis gitu ya. Nah, hingga yang sekarang ada istilah yang namanya metaverse. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bahasanya yaitu ada ray tracking, ya, global illumination, lalu ada real time rendering, vulkan sampai DirectX. Nah, di sini di grafika lanjutan ya, kita bahas grafika lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Ini sebenarnya adalah cabang grafika komputer ya yang memang berfokus pada peningkatan kualitas visual yang efisien secara grafis gitu ya. Dan lalu efisiensi rendering. Nah, ketika menggunakan teknologi modern. Nah, dalam grafika dasar, objek yang memang hanya ditampilkan gitu ya, menggunakan poligon yang memang sederhana dan dengan pencahayaan dasar, namun pada grafika lanjutan, sistem itu mampu mensimulasikan perilaku cahaya yang memang secara realistis di sini. Perkembangan grafika modern itu dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan GPU atau Graphic Processing Unit gitu ya. GPU itu dirancang untuk melakukan jutaan operasi paralel secara cepat hingga memang sangat cocok untuk rendering grafika. Nah, teknologi modern seperti NVIDIA RTX bahkan memang memiliki RT Core di sini yang memang khusus untuk ray tracking secara real time. Nah, materi ini sebenarnya berkaitan erat dengan penggunaan GPU menggunakan IPA, API grafis seperti OpenGL, DirectX, Vulkan, atau mungkin juga API tersebut kalau bisa disebutkan sebagai jembatan antara software dan hardware grafis. Nah, lalu pada slide ini kita akan menjelaskan bahwa memang grafika lanjutan ya ini akan berfokus pada teknik rendering modern yang memang menghasilkan visualisasi yang berkualitas tinggi dan lalu ada 4 konsep utama yang memang akan dipelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama ada ray tracking. Nah, ray tracking ini adalah teknik mensimulasikan jalur cahaya secara fisika. Nah, sampai hingga refleksi, bayangan, atau refraksi yang memang terlihat lebih realistis. Nah, teknologi ini sebenarnya digunakan di film animasi modern atau game generasi terbaru. Nah, lalu ada kedua yaitu Global Illumination atau GI di sini. Ini teknik ini menghitung cahaya yang memang tidak langsung, yaitu pencahayaan memantul dari satu objek ke objek yang lainnya. Nah, efek ini sebenarnya membuat scene terlihat itu lebih natural, lebih hidup. Lalu ada ketiga, real time rendering. Nah, teknik ini sebenarnya memastikan dapat melakukan dengan sangat cepat gitu ya. Hingga gambar itu dapat ditampilkan secara langsung tanpa ada delay, misalnya seperti pada game atau virtual reality. Lalu ada keempat, ada Vulkan dan DirectX. Ini sebenarnya keduanya adalah merupakan API grafika modern yang digunakan untuk developer untuk berkomunikasi dengan GPU. Nah, di tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita ada 4 tujuan pembelajaran utama. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep rendering utama ya, rendering modern yang memang digunakan dalam dunia industri. Nah, grafika komputer ya, rendering ini sebenarnya merupakan proses penggunaan data yang memang menjadi data yang awalnya 3 dimensi itu menjadi gambar 2 dimensi. Nah, yang memang dapat ditampilkan di layar. Nah, lalu yang kedua, mahasiswa juga dapat memahami ray tracking atau global illumination. Secara teknis, mahasiswa memang diharapkan mampu menjelaskan bagaimana cahaya itu dihitung dalam sistem rendering modern. Ketiga, mahasiswa juga memahami real-time rendering yang memang dalam tantangan optimasi GPU dalam industri game atau rendering yang memang harus berjalan minimal 30 fps gitu ya. Nah, agar animasi itu terlihat halus. Lalu ada keempat,
yaitu mahasiswa bisa mengenal API grafika modern seperti Vulkan dan DirectX. Nah, API ini sebenarnya sangat penting karena memang menjadi antarmuka antar aplikasi dengan GPU. Nah, lalu ada pengantar lanjutan. Nah, di sini grafika lanjutan sebenarnya merupakan kumpulan teknik canggih yang memang untuk meningkatkan realisme visual. Nah, dalam dunia industri modern, kualitas visual ini sebenarnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna, ya. Nah, atau experience di sini, ya, terutama aspek pertama yaitu pencahayaan. Nah, dalam dunia nyata, cahaya memantul ke berbagai permukaan itu dapat menghasilkan visualisasi yang kompleks. Nah, grafika modern ini mencoba meniru perilaku cahaya tersebut agar scene itu bisa terlihat lebih realistis. Nah, aspek kedua yaitu ada performa. Semakin realistis sebuah scene, maka semakin besar juga kebutuhan komputasinya. Oleh karena itu, diperlukan optimasi agar rendering itu bisa tetap berjalan, ya. Lalu ada aspek yang ketiga yaitu adalah kualitas visual. Teknologi modern mampu menghasilkan gambar yang memang hampir menyerupai fotografi yang nyata. Nah, hal ini bisa terlihat pada film CGI modern atau game AAA seperti Cyberpunk 2077 atau mungkin juga menggunakan Unreal Engine 5 di sini, gitu ya. Nah, lalu rada rendering modern. Nah, rendering modern ini sebenarnya merupakan fondasi utama dalam pengalaman visual masa kini. Nah, rendering ini adalah proses menghasilkan gambar dari akhirnya sebuah scene 3 dimensi, gitu ya. Dan teknik yang pertama itu ada ray tracking. Nah, ray tracking ini adalah teknik melacak jalur cahaya. Nah, dari kamera menuju objek atau sumber cahaya lainnya. Nah, hasilnya itu adalah sebenarnya refleksi atau bayangan, gitu ya. Nah, dan memang refleksi dan bayangan itu adalah dua hal yang berbeda. Dan memang supaya apa? Supaya lebih realistis di sini. Nah, teknik kedua adalah global illumination. Nah, GI ini dihitung sebagai cahaya tidak langsung atau pemantulan cahaya, gitu ya. Nah, antar objek. Efek ini membuat ruangan itu akan terlihat lebih natural. Nah, teknik ketiga adalah real time rendering. Nah, dalam game atau virtual reality, rendering ini sangat harus dilakukan, gitu ya. Ya, memang sangat cepat, gitu ya, harus dilakukan itu agar animasi itu akan terlihat lebih halus. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan GPU modern dan dengan berbagai macam teknik optimasi. Nah, lalu ada ray tracking. Nah, di sini ray tracking yang tadi disebutkan adalah bagaimana mengsimulasikan perilaku cahaya secara fisika menggunakan hukum-hukum fisika. Nah, teknik ini digunakan bekerja dengan melacak jalur sinar cahaya dari kamera menuju objek dalam scene. Nah, ray tracking sebenarnya mampu menghasilkan refleksi yang realistis. Nah, pada permukaan logam, cermin, ya, dan teknologi ini juga menghasilkan bayangan yang lunak dan keras yang secara akurat berdasarkan posisi sumber cahaya. Selain itu, ray tracking juga dapat menghitung refraksi atau pembiasan cahaya ketika melewati material transparan seperti kaca atau mungkin juga pantulan dari air di sini. Nah, efek ini membuat objek transparan itu akan terlihat lebih realistis. Ya, teknik ray tracking ini sebenarnya yang pertama kali populer dalam industri film karena memang membutuhkan komputasi yang memang sangat besar. Namun, sekarang teknologi GPU modern itu memungkinkan ray tracking itu bisa dilakukan secara real time. Nah, lalu cara kerja ray tracking, ya. Cara kerja ray tracking ini sebenarnya dimulai dari bagaimana cara proses ray tracking casting. Nah, sistem itu akan mengirimkan sinar virtual dari kamera menuju pixel layar. Nah, lalu ada tahap keduanya, ada intersection di sini. Ini pada tahap ini, sistem itu akan menghitung apakah sinar itu mengenai objek ya, tertentu dan nanti akan menentukan titik pertemuan antara sinar dengan permukaan objek. Nah, lalu ada ketiga adalah tahapan sending. Nah, sending ini adalah titik permukaan dari sistem yang memang nanti dihitung secara pencahayaan, refleksi, refraksi, sampai bayangan berdasarkan sifat objek dan material di sana. Nah, proses ini sebenarnya dilakukan untuk jutaan pixel, sehingga memang membutuhkan daya komputasi yang memang sangat besar. Oleh karena itu, karena menggunakan GPU modern, ketika menggunakan akselerasi hardware khusus seperti Aztec Core, maka itu akan mempercepat perhitungan ray tracking di sini. Nah, lalu apa sih kelebihan dari ray tracking? Nah, secara penjelasan, ray tracking ini memiliki beberapa kelebihan utama dibandingkan teknik rendering tradisional.
Nah, kelebihan pertama itu realisme yang tinggi karena ray tracing ini bisa menggunakan simulasi cahaya berbasis fisika. Nah, hasil visualnya akan terlihat mendekati seperti dunia nyata. Kelebihan keduanya yaitu adalah ada bayangan akurat. Teknik ini mampu menghasilkan soft shadow di sini, dan memang ada soft shadow, ada hard shadow gitu ya, sesuai dengan sumber posisi sumber cahaya ya, dan geometri objek di sini. Nah, kelebihan ketiga yaitu ada refleksi alami. Nah, permukaan refleksi seperti air, kaca, atau logam yang mengkilap di sini ini dapat menghasilkan tampilan pantulan secara realistis gitu ya, tanpa trik tambahan. Nah, karena itu kualitas visual itu akan sangat tinggi. Ray tracking ini banyak digunakan di industri film CGI, arsitektur visual, sampai game generasi terbaru di sini. Nah, lalu apa sih kekurangan dari ray tracking? Nah, walaupun menghasilkan kualitas visual yang memang sangat tinggi, ray tracking ini memiliki beberapa kelemahan utama. Nah, yang pertama adalah beban komputasi yang memang pasti akan sangat besar. Nah, jadi setiap sinar cahaya itu harus dihitung interaksinya ya dengan objek yang memang dalam scene, di dalam scene ke scene di sini. Nah, semakin kompleks scene, maka semakin besar kebutuhan komputasinya. Yang kedua, ada kelemahan kedua yaitu membutuhkan GPU yang kuat. Teknologi ray tracking modern ini memerlukan GPU seperti RT Core, khususnya seperti Nvidia RTX ya, atau AMD Radeon terbaru gitu ya. Lalu ada kelemahan ketiga yaitu adalah tidak selalu real time. Nah, dalam produksi film animasi, satu frame ray tracking ini dapat membutuhkan suatu waktu render yang memang beberapa jam, bahkan mungkin juga bisa beberapa hari, tergantung pada kompleksitas scene-nya gitu ya. Nah, lalu di sini ada istilah yang namanya global illumination di sini atau GI di sini. Nah, ini adalah sebenarnya teknik rendering yang memang menghitung cahaya langsung dan tidak langsung gitu ya. Nah, cahaya yang memang berasal dari langsung gitu ya. Contohnya dari sumber cahaya seperti lampu, matahari gitu ya. Sedangkan cahaya yang memang secara tidak langsung seperti pantulan antar objek di sini gitu. Entah itu pantulan dari kaca, air, atau mungkin juga logam. Nah, GI di sini ini menghasilkan efek ambient lighting yang memang sangat realistis. Misalkan cahaya matahari itu memantul dari lantai ke dinding gitu ya. Dari sudut ruangan yang memang tetap terlihat terang walaupun memang tidak terkena cahaya secara langsung. Nah, GI di sini ini dapat menghasilkan color blending yang memang yaitu efek di mana warna atau suatu objek memantul ke objek lainnya di sekitarnya. Nah, lalu ada contoh global illumination. Nah, pada slide ini sebenarnya ditampilkan contoh penerapan global illumination di dunia nyata. Ketika kita melihat cahaya matahari atau cahaya lampu gitu ya, masuk melalui jendela gitu ya. Nah, cahaya tersebut itu tidak hanya menerangi area tidak langsung, tetapi juga memantul dari dinding ke dinding, lantai sehingga seluruh ruangan itu akan lebih natural. Nah, contoh lain adalah color blending, misalnya terdapat bola merah ya yang terdekat di dinding gitu ya, atau mungkin juga dindingnya warnanya berbeda. Ya, ada warna merah, ada warna hijau di sini. Nah, maka cahaya yang memantul di dalam bola merah atau dinding merah dan hijau itu akan memberikan semburat warna merah ya di sekitarnya. Nah, efek ini sulit dihasilkan menggunakan pencahayaan tradisional. Namun, global illumination ini mampu mensimulasikan cahaya secara realistis. Nah, lalu ada teknik global illumination. Nah, di sini ada beberapa teknik utama dalam global illumination. Teknik pertama adalah radiosity di sini. Nah, teknik ini menghitung distribusi energi cahaya antar permukaan difus. Ya. Nah, radiosity di sini ini sangat efektif untuk scene realistis seperti interior arsitektur. Dan lalu ada teknik kedua. Teknik kedua adalah photon mapping. Nah, teknik ini mengsimulasikan foton yang dipancarkan dari sumber cahaya dan menyimpannya ke dalam struktur data yang khusus bernama photon map di sini. Nah, teknik ini sebenarnya lebih efisien dibandingkan ray tracking murni. Lalu ada teknik ketiga, nah, ada path tracking di sini. Ini teknik ini menggunakan metode Monte Carlo di mana melacak jalur cahaya secara statistik. Nah, path tracking ini menghasilkan kualitas visual secara realistis namun memang membutuhkan komputasi yang memang paling besar di sini gitu ya. Nah, lalu ada real time rendering. Nah, pada slide ini kita membahas bagaimana konsep real time rendering. Nah, real time rendering ini adalah proses menghasilkan gambar secara langsung dengan kecepatan tinggi sehingga penggunaannya itu dapat menghasilkan perubahan visual tanpa jeda. Nah,
dalam dunia grafika komputer standar real time itu rendering itu adalah 30 fps gitu ya. Yang kalau artinya adalah frame per second. Nah, jadi sistem itu harus menghasilkan minimal 30 gambar setiap detik. Yang untuk menghasilkan kompetitif modern, standar bahkan untuk meningkatkan menjadi 60 fps ya hingga 144 fps ya agar pergerakan terlihat lebih halus dan real time rendering ini sangat penting ya. Memang kalau bisa disebutkan dalam game dalam game di sini gitu ya supaya tidak putus-putus atau mungkin juga supaya lebih realistis ya, maka permainan game di sini membutuhkan respon visual secara instan. Ketika bergerak atau memberikan input, ya, jika frame rate-nya itu rendah, maka game itu akan terasa lebih patah-patah gitu ya, karena frame rate-nya menjadi rendah. Nah, maka pengalaman pengguna juga akan menjadi buruk di sini gitu ya. Nah, selain itu, real time rendering ini sebenarnya digunakan untuk mensimulasikan interaktif seperti simulasi penerbangan, arsitektur virtual, atau simulasi medis ya sampai pelatihan militer. Nah, teknologi VR AR di sini bahkan membutuhkan performa yang memang lebih tinggi. Biasanya minimal itu 90 fps ya, karena memang secara 360 derajat. Karena keterlambatan rendering saja itu dapat menyebabkan motion sickness ya atau mungkin juga rasa pusing pada pengguna gitu ya. Karena dekatnya dengan sumber mata di sini. Nah, lalu untuk tantangan real time rendering di sini, ya real time rendering ini memiliki tantangan utama, yaitu menjadi keseimbangan antara kualitas visual dengan performa sistem. Semakin realistis efek visual, ya yang memang digunakan, semakin besar juga kerja GPU. Nah, untuk developer itu harus menentukan efek visual mana yang memang benar-benar penting agar frame rate itu tetap stabil. Nah, misalnya penggunaan ray tracking yang memang penuh itu digunakan untuk menghasilkan visual yang memang sangat realistis, tetapi dapat menurunkan performa secara drastis pada hardware tertentu, gitu ya. Nah, tantangan berikutnya ada optimasi GPU. Pipeline grafika itu harus merancang yang efisien mungkin agar GPU itu tidak mengalami istilah yang namanya bottleneck. Nah, pipeline di sini ini harus meliputi praktek processing, sending, terus ada rasterization hingga post processing. Nah, selain itu terdapat tantangan ya pada manajemen memori yaitu ada VRAM pada GPU ini harus memiliki kapasitas terbatas ya. Nah, jadi sehingga tekstur mesh atau mungkin juga shader itu harus dikelola secara efisien gitu ya karena kapasitas atau penyimpanannya itu terbatas gitu ya. Nah, banyak game modern itu menggunakan teknik streaming. Jadi asetnya itu diberikan secara dinamis agar yang memang dimuat gitu ya, itu yang memang hanya diperlukan saja atau yang hanya ditampilkan saja di layar gitu. Nah, lalu ada teknik optimasi real time di sini. Jadi untuk menjaga performa real time rendering itu biasa digunakan untuk berbagai macam teknik optimasi GPU. Nah, teknik pertama adalah level of depth ya, level of detail di sini atau LOD di sini. Nah, pada teknik ini objek yang jauh gitu ya dari kamera rendering itu digunakan mesh yang memang lebih sederhana. Karena itu objeknya itu akan terlihat lebih kecil. Nah, penggunaan biasanya tidak menyadari, biasanya memang penggunaan detail tersebut, teknik ini sangat efektif, terutama untuk mengurangi beban GPU. Nah, teknik kedua adalah culling di sini. Ini teknik ini untuk menghilangkan objek yang memang tidak terlihat di kamera atau dari proses rendering. Contohnya seperti mushroom culling di sini. Ini atau mungkin juga occlusion culling. Nah, dengan cara ini GPU ini tidak membuang resource untuk render objek gitu ya. Yang sebenarnya ya memang kadang itu harusnya terlihat gitu ya. Akhirnya rendering sebenarnya itu tidak terlihat. Nah, teknik ketiga adalah shader di sini. Di sini shader ini contohnya seperti shader optimization di sini. Ini adalah shader yang memang suatu program kecil yang dijalankan di GPU untuk menghitung warna, pencahayaan sampai efek visual. Nah, shader ini yang terlalu kompleks, ini dapat memperlambat rendering ya. Sehingga perlu mengoptimalkan teknik keempat yaitu tekstur ya, tekstur compression di sini. Tekstur yang memang beresolusi tinggi membutuhkan VRAM yang besar dengan kompresi tekstur seperti BC7 atau mungkin juga ASTC gitu ya. Ini biasanya
Kode ini menggunakan memori yang dapat mengurangi secara drastis tanpa menurunkan kualitas visual secara signifikan, ya. Nah, lalu ada API grafika, ya. API grafika ini adalah perangkat lunak yang memang menjadi penghubung antar aplikasi dengan GPU. Nah, tanpa API grafika, developer ini harus menulis kode spesifik yang memang setiap GPU secara manual itu harus kalau bisa disebutkan yang sangat sulit gitu ya, yang tentunya sangat sulit dilakukan gitu ya. API grafika ini mampu menyediakan fungsi standar untuk objek rendering atau pengelolaan tekstur, shader sampai buffer. Nah, untuk komunikasi dengan hardware grafis, salah satu API grafika yang terkenal seperti OpenGL, ya. Jadi OpenGL ini sebenarnya bersifat platform yang memang banyak digunakan dalam pendidikan serta aplikasi grafis dasar. Nah, selain itu sebenarnya terdapat contoh seperti DirectX yang memang dikembangkan oleh Microsoft, ya, yang memang dioptimalkan untuk Windows seperti atau mungkin juga seperti game di Xbox. Ya. DirectX ini menjadi standar industri game di platform Microsoft. API modern yang lainnya itu adalah Vulkan. Nah, Vulkan ini adalah memberikan kontrol low level pada developer hingga sampai performa yang tinggi untuk rendering, ya, yang menjadi lebih tinggi dan efisien di sini, gitu ya. Lalu ada API Microsoft DirectX, ya. DirectX ini adalah suite API grafika yang memang dikembangkan oleh Microsoft. API ini telah menjadi standar industri pengembangan game Microsoft selama lebih dari 2 dekade. Nah, salah satu keunggulan dari DirectX ini adalah integrasi penuh dengan sistem operasi Windows. Nah, hal ini memungkinkan developer memanfaatkan fitur hardware terbaru secara optimal. Versi terbaru untuk DirectX 12 Ultimate ini mendukung teknologi modern seperti hardware, ray tracking, mesh shader, atau variable rate shading. Nah, teknologi ini mampu meningkatkan kualitas visual sekaligus menjaga performa rendering. Nah, DirectX ini juga memiliki ekosistem yang memang sangat luas karena memang mendukung game engine populer seperti Unreal Engine atau Unity. Ya, sebagian besar game AAA modern untuk Windows itu digunakan DirectX atau mungkin juga sebagai back-end rendering utama di sini. Ya. Lalu ada API modern, Vulkan di sini. Vulkan ini adalah API grafika generasi terbaru yang memang dikembangkan oleh Kronos Group. Nah, Vulkan ini dirancang untuk memberikan kontrol low level langsung kepada developer terhadap GPU. Nah, salah satu keunggulan dari Vulkan ini adalah sifatnya cross-platform. Vulkan ini dapat dijalankan ya di Windows, Android, Linux gitu ya, atau mungkin juga hingga konsol modern. Nah, hal ini membuat Vulkan ini sangat menarik bagi developer game multiplatform. Nah, Vulkan juga dapat memberikan kontrol penuh terhadap manajemen memori atau sinkronisasi. Nah, GPU control di developer ini dapat dilakukan melakukan optimasi yang memang sangat detail hingga performa rendering itu meningkat. Nah, yang secara signifikan. Selain itu, Vulkan juga memiliki overhead driver yang memang lebih rendah. Artinya, komunikasi antar aplikasi dan GPU menjadi lebih efisien dibandingkan API generasi lama. Karena itu, Vulkan ini banyak digunakan dalam game modern atau engine grafika terbaru di sini. Nah, lalu apa sih bagaimana perbandingan antar DirectX dan Vulkan? Nah, di sini kita membandingkan Vulkan dan DirectX sebagai dua API grafika modern paling populer. DirectX ini memiliki keunggulan integrasi yang memang sangat baik dengan ekosistem Windows dan Xbox. API ini lebih mudah digunakan karena prosesnya lebih optimasi gitu ya, dilakukan secara otomatis oleh driver. Karena itu DirectX ini sangat populer ya, terutama untuk mengembangkan game platform Microsoft. Sebaliknya, Vulkan ini memberikan kontrol yang memang lebih rendah gitu ya, lebih rendah levelnya daripada developer gitu ya. Vulkan ini sebenarnya lebih kompleks dipelajari ya, tetapi mampu menghasilkan performa lebih tinggi jika dioptimalkan dengan baik. Nah, Vulkan juga dapat mendukung berbagai banyak platform sehingga cocok untuk game multiplatform. Nah, pilihan Vulkan dan DirectX ini tergantung pada kebutuhan proyek. Jika target utama Anda seperti Windows dan Xbox, maka menggunakan DirectX. Nah, tapi seiring menjadi pilihan utama gitu ya, yang memang sering DirectX dan Windows itu sering kalau seandainya dijadikan pilihan utama. Nah, tapi kalau seandainya
Anda membutuhkan probabilitas gitu ya, probabilitas lintas platform di sini, kontrol performa yang tinggi, maka sebenarnya Vulkan ini menjadi pilihan yang sangat kuat gitu ya. Nah, lalu tren grafika modern. Ya, di sini grafika komputer itu akan terus berkembang, meningkat dengan kemampuan hardware dan kebutuhan industri digital modern. Tren pertama itu ada real-time ray tracking, di mana GPU generasi terbaru kini mampu menjalankan ray tracking secara langsung. Dalam game modern, teknologi ini membuat refleksi, bayangan, pencahayaan itu terlihat jauh lebih realistis dibandingkan sebelumnya. Tren yang kedua yaitu AI rendering. Teknologi ini seperti NVIDIA DLSS atau AMD FSR gitu ya. Ini menggunakan artificial intelligence untuk meningkatkan resolusi gambar tanpa meningkatkan beban GPU secara signifikan. Nah, teknik ini memungkinkan gambar berjalan lebih cepat, kualitas visual yang lebih tinggi gitu ya, dan lebih bagus. Lalu ada tren yang ketiga, adalah VR AR, teknologi virtual reality dan augmented reality ini membutuhkan rendering ultra cepat dan latensi yang memang sangat rendah. Nah, agar pengalaman pengguna itu terasa lebih nyaman, lebih imersif di sini. Di mana tren berikutnya yaitu adalah cold rendering. Nah, ini adalah sebenarnya pendekatan proses rendering yang berat dilakukan di server cold. Ya, hasil rendering kemudian dikirim ke perangkat pengguna melalui internet. Teknologi ini sebenarnya memungkinkan perangkat hardware yang sederhana itu tetap mampu menjalankan visualisasi dengan kualitas yang tinggi. Nah, lalu kesimpulan, jadi pada pertemuan kali ini kita mempelajari konsep penting dalam grafika komputer lanjutan. Ya, kita memahami bahwa ray tracking merupakan teknik pelacakan cahaya berbasis hukum fisika di sini, yang memang mampu menghasilkan refleksi bayangan dan refraksi secara realistis. Nah, kita juga mempelajari global illumination, menghitung cahaya secara tidak langsung hingga scene terlihat jauh lebih natural. Nah, efek seperti color blending dan indirect lighting ini menjadi bagian yang penting dalam realism visual ya yang modern di sini. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas real time rendering atau berbagai macam teknik optimasi seperti LOD atau culling sender atau optimasi tekstur compression di sini. Ya, untuk menjaga frame rate tetap tinggi gitu ya. Selain itu kita juga mengenal API modern seperti DirectX dan Vulkan yang memang menjadi jembatan antara aplikasi dan GPU modern. Nah, seluruh teknologi ini menjadi fondasi utama di industri game, animasi, simulasi VR, dan visualisasi modern. Nah, baik, untuk tugas pada slide ini, seperti biasa, praktik yang berkaitan dengan ringing dan skinning dalam animasi 3D. Jadi nanti mahasiswa diminta khusus untuk video khusus ya yang sudah dikirimkan, yaitu pada video bagian figbone, roll jari ya atau setup rig head dan skinning ya. Lalu ada figbone roll dan bertujuan untuk memperbaiki orientasi tulang ya atau rotasi animasi yang berjalan secara normal. Nah, untuk setup rig head ini digunakan untuk membuat kontrol animasi kepala sampai wajah karakter. Nah, sedangkan untuk skinning ini adalah proses menghubungkan mesh ya karakter tulang rig agar modelnya dapat bergerak mengikuti animasi dan skeleton gitu ya. Nah, untuk tugas ini seperti biasa ya sangat penting karena harus dicicil gitu ya. Rigging, skinning sebenarnya merupakan tahapan utama terutama dalam proses pipeline produksi animasi 3D gitu ya. Atau game karakter. Nah, nanti hasil seperti biasa dikirim ke Google Form sesuai link yang tersedia ya. Seperti biasa paling lambat minggu depan untuk tugas minggu ini. Nah, baik, alhamdulillah seluruh materi grafika komputer pertemuan ke-12 mengenai grafika lanjutan telah kita bahas. Dan pada pertemuan ini kita mempelajari bagaimana teknologi grafika modern ini mulai dari simulasi cahaya, penggunaan ray tracking, global illumination hingga optimasi real time rendering. Nah, pada GPU modern di sini yang memang kita juga memahami pentingnya API grafika seperti Vulkan atau DirectX. Nah, dalam perkembangan aplikasi visual modern ya. Jadi untuk teknologi grafika komputer ini akan terus berkembang, meningkatkan kebutuhan industri, game, virtual reality, film gitu ya, sampai metaverse di sini. Ya, oleh karena itu, untuk pemahaman terhadap konsep grafika lanjutan, itu sebenarnya juga membutuhkan keterampilan yang sangat penting bagi mahasiswa informatika dan pengembangan multimedia modern. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya selama perkuliahan kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.